Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nani Sulfiana dari Universitas Muhammadiyah Profesor Muhammad dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di program studi pendidikan Inggris Sekolah. Alhamdulillah pada tanggal 23 September sampai dengan 4 Oktober 2021 saya dengan 6 rekan saya yaitu Febiani Dasma, Fazana Fadila, Dwi Rahayu, Fia Itani, Khoiriyat Yanasari, dan Putri Dwi Wulandari. Apa itu PLP? PLP itu ialah tahapan pertama dalam kegiatan pengenalan lapangan persekolahan dengan cara observasi dan wawancara terhadap pihak sekolah. Tujuan PLP itu untuk menemukan landasan jati diri seorang pendidik melalui beberapa kegiatan di sekolah, misalnya pengamatan langsung mengenai kultur sekolah dan struktur organisasi di sekolah. Berikut adalah cuplikan SDIT Al-Imaroh. We are not alone, we're going home. No pain will last forever. Let's look at the stars high in the sky. Believe that there's no limit. We are not alone, we're going home. SDIT Al-Imaroh berdiri dari tahun 2000 dan pada tahun 2002 mendapatkan standar kompetisi dari Kabupaten Bekasi. Pada tahun 2019 mendapatkan akreditasi A dengan nilai 97,85 dengan fasilitas dan sarana prasarana yang lengkap dan baik. Kami berkesempatan mewawancarai dua narasumber, yaitu dengan Bapak Ali Musbihin SOS selaku Kepala Sekolah di SDIT Al-Imaroh dan dengan Ibu Maliha Zulfa SPD selaku Guru Pamong di SDIT Al-Imaroh. Karakteristik peserta didik di SDIT Al-Imaroh yaitu menyiapkan generasi yang cerdas, terampil, dan bertakwa. Dengan cara mengaplikasikannya yaitu menciptakan siswa yang soleh dan soleha dan menyiapkan generasi anak yang fasih dan baik dalam membaca Al-Quran. Struktur organisasi SDIT Al-Imaroh yang pertama ada Badan Pembina Yayasan yang terdiri dari Ketua Umum, Ketua 1 dan 2, dan ada Sekretaris Umum yang didampingi dengan staf keuangan, staf IT, dan staf untuk perlengkapan. Di bawah Badan Pembina Yayasan ada Kepala Sekolah. Selanjutnya ada Wakil Kurikulum dan juga bidang kesiswaan. Di bawahnya lagi ada Dewan Guru SD Islam Terpadu Al-Imaroh dan peserta didik SD Islam Terpadu Al-Imaroh. Pelaksanaan di SDIT Al-Imaroh sesuai dengan struktur organisasi yang sudah sesuai dengan tatanannya dan mereka sangat solid dan berjalan dengan baik. Karena dalam SDIT Al-Imaroh mempunyai moto yaitu sekolah tidak akan menjadi besar kalau di dalam sekolah tidak mempunyai kebersamaan yang besar, komitmen yang besar, dan juga keseriusan yang besar. Di SDIT Al-Imaroh seluruhnya sangat profesional, amanah, dan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pimpinan. Tata tertib siswa dan guru di SDIT Al-Imaroh pada umumnya sama dengan sekolah dasar Islam terpadu pada lainnya. Contohnya, peserta didik harus datang ke sekolah sebelum jam 6 lewat 45
karena jam 7 gerbang sudah ditutup. Dan untuk tata tertib guru, sama seperti pada umumnya tata tertib guru di sekolahan pada umumnya. Contohnya, tata tertib untuk rekan-rekan dan guru di SDT Al-Imaroh jam 6.30 sudah di sekolah. Untuk hukuman dari melanggar tata tertib, siswa SDIT Al-Imaroh memurojaah atau mengulang kembali hafalan yang sudah mereka lewati. Kegiatan seremonial formal di SDIT Al-Imaroh ada upacara bendera, rapat guru, dan briefing. Pelaksanaan upacara bendera yang dilaksanakan pada setiap hari Senin, tetapi selama KBM online tidak ada upacara. Untuk kegiatan briefing biasanya dilaksanakan pagi hari sebelum KBM dimulai dan setelah KBM selesai, sesuai dengan kebutuhan. Rapat guru diadakan setiap bulan di akhir bulan. Kegiatan formal lainnya yaitu memperingati Hari Besar Islam sesuai momentum. Dan pada tanggal 10 Muharram melakukan kegiatan sosial yaitu memberi santunan kepada anak yatim dengan lingkungan sekitar. Ekstrakurikuler di SDIT Al-Imaroh ada taekwondo, marching band, memanah, futsal, dan lain-lain. Kegiatan ekstrakurikuler pada hari Sabtu. Tetapi sudah 2 tahun stop kegiatan ekstrakurikuler semuanya. Untuk ekstrakurikuler taekwondo dan marching band sudah mendapatkan kejuaraan nasional pada tahun 2019 di Yogyakarta, Depok, dan Jakarta. Pembiasaan yang dilakukan di SDIT Al-Imaroh di setiap hari dan di pagi hari yaitu peserta didik datang ke sekolah sudah dalam keadaan berwudu. Kedua, melakukan salat sunnah duha pada jam 7 waktu Indonesia Barat dan tilawah. Yang ketiga, menjaga hafalan peserta didik. Dan kepala sekolah di SDIT Al-Imaroh dan ketua yayasan di SDIT Al-Imaroh yaitu membentuk sebuah karakter dalam sebuah pembiasaan yang dilakukan di setiap paginya. Jadi, siswa melakukannya agar terbiasa dan akan membentuk sebuah karakter untuk di rumah dan seterusnya. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada saat pandemi COVID-19 di SDIT Al-Imaroh yaitu yang dilakukan dengan secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting, Google Meet, video call, dan WhatsApp. Dilakukan secara bergantian selama 2 pekan. Jika ada kondisi yang tidak memungkinkan atau kendala dari sinyal, gadget guru-guru di SDIT Al-Imaroh melakukan home visit. Home visit yang dilakukan dengan guru-guru SDIT Al-Imaroh tetap melakukan protokol kesehatan, yaitu seperti menggunakan masker, menggunakan antis atau hand sanitizer, dan 10 orang di dalam ruangan tersebut. Proses penilaian yang dilakukan saat pembelajaran daring yaitu dilakukan dari penugasan yang dikirim via WA. Untuk home visit, penilaian dapat dilakukan secara langsung, dan untuk KKM standar di SDIT Al-Imaroh yaitu 80, namun untuk MTK 75. Kendala yang ditemui selama pembelajaran daring di SDIT Al-Imaroh yaitu seperti pada umumnya, yaitu yang pertama, kendala jaringan dari sekolah maupun peserta didik. Lalu yang kedua, terbatasnya fasilitas handphone dari peserta didik. Yang ketiga, rumah terlampau jauh jaraknya untuk melakukan home visit. Lalu cara mengatasinya, yang pertama, dalam kendalaan jaringan sinyal, itu kita bisa menggunakan atau melakukan home visit. Motivasi siswa selama pembelajaran daring agar siswa tidak merasa bosan
di dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, membuat dan menampilkan video yang menarik. Lalu yang kedua, di sela olahraga guru-guru melakukan senam. Yang ketiga, Asmaul Husna yang diperagakan berbeda-beda tempat. Dan untuk pembelajaran tahfiz yang dilakukan dengan murojaah bersama-sama dan menyambung ayat. Apakah di SDIT Al Imro ini mempunyai tata tertib untuk siswa dan gurunya? Jika iya, sejauh mana tata tertib itu dilaksanakan di sekolah ini? Umum atau normal itu peserta didik harus datang jam 6:45. Ya, jam 6:45 harus sudah datang. Karena jam 7.00 itu gerbang sudah ditutup semua. Ya, jadi itu yang pertama, kedisiplinan yang pertama. Ya. Dan pastinya kalau siswa datang jam 6.50 harus sudah di sekolah. Teman-teman guru di SDT Al Imro jam 6.30 sudah berada di sekolah. Ya. Cara mengatasinya untuk kendala itu bagaimana ya, Bu? Cara mengatasinya, kalau yang untuk secara keseluruhan ya, untuk yang aktivitas, yang Google Meet, Google Meeting, nah itu cara mengatasinya dengan cara ya tadi, mengirim via WA. Jadi kita menugaskan WA dan mengirimnya juga via WA. Penugasannya secara foto, yang mengerjakan LKS tematik ataupun pelajaran yang lainnya, dan kalau misalnya praktek itu dikirim melalui video dan dengan waktu yang fleksibel.